Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elia Lintang Aisyah, NPM 195400073 dari Prodi atau kelas PGSD 03 semester 5 akan mempresentasikan hasil observasi pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP 1 di SD Negeri 1 Kwadungan dan dosen pengampu Bapak Jumanto Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan pada mata kuliah PLP 1. Visi dan misi struktur organisasi di sekolah. Hasil observasi. Hasil penelitian mengenai pengamatan visi dan misi serta struktur organisasi di SD Negeri 1 Kwadungan dapat diketahui bahwa sekolah tersebut memiliki visi dan misi sekolah yang terdapat pada papan visi misi sekolah. Visi dan misi sekolah dihafal oleh guru dan kepala sekolah. Dapat diketahui ketika melakukan wawancara observasi. Terdapat bagan struktur organisasi. Terdapat garis komando, garis koordinasi, dan keterangan yang jelas pada bagan struktur organisasi. Memiliki dokumen tentang tugas kepala sekolah, tugas guru, dan memiliki dokumen tentang aturan yang mengikat guru dan kepala sekolah, serta memiliki dokumen tentang sanksi dari pelanggaran aturan yang mengikat guru dan kepala sekolah. Dokumen observasi. Gambar 1 yaitu visi dan misi sekolah. Gambar 2 bagan struktur organisasi. Gambar 3 papan tugas kepala sekolah. Gambar 5 profil sekolah. Gambar 6 data sekolah. Gambar 7 tata tertib siswa. Gambar 8 papan kode etik guru. Gambar 9 papan penggunaan dana BOS. Gambar 10 kalender pendidikan. Gambar 11 struktur pengurus komite. Tugas kepala sekolah. Hasil observasi. Hasil penelitian mengenai pengamatan tugas kepala sekolah di SD Negeri 1 Kwadungan dapat diketahui bahwa kepala sekolah memiliki tugas diantaranya. Kepala sekolah menetapkan program kerja berupa jangka panjang, jangka pendek. Selanjutnya, mengarahkan pelaksanaan kegiatan dengan membuat program sekolah. Selanjutnya, melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan berupa bukti buku supervisi. Selanjutnya, melakukan kegiatan evaluasi setiap kegiatan. Selanjutnya, memutuskan kebijakan yang diperlukan. Selanjutnya, memimpin rapat. Selanjutnya, mengatur administrasi keuangan berupa bukti buku SPJ BOS. Selanjutnya, mengatur administrasi pegawai. Selanjutnya, mengatur hubungan sekolah dengan masyarakat berupa bukti buku humas. Selanjutnya, mengatur organisasi siswa intrasekolah atau OSIS berupa buku penerimaan siswa baru SPDB. Dokumentasi observasi. Gambar 1 berupa dokumen kepala sekolah mengatur administrasi pegawai. Gambar 2 dokumen kepala sekolah menetapkan program kerja. Gambar 3 kepala sekolah melakukan pengawasan setiap kegiatan. Gambar 4 kepala sekolah memimpin rapat. Kepala sekolah mengarahkan pelaksanaan kegiatan. Gambar 5 berupa bukti kepala sekolah mengatur organisasi siswa intrasekolah dan kepala sekolah memutuskan kebijakan yang diperlukan. Tugas guru. Hasil observasi. Hasil penelitian mengenai pengamatan tugas guru di SD Negeri 1 Kwadungan dapat diketahui bahwa guru memiliki tugas diantaranya menyusun program tahunan berupa bukti dokumen program tahunan. Selanjutnya, menyusun program semester terdapat di dokumen promes. Selanjutnya, menyusun SPP. Selanjutnya, menyusun pemetaan KD. Selanjutnya, menyusun KKM per. Selanjutnya, menganalisa hasil evaluasi KBM. Selanjutnya, menyusun lembar kerja siswa. Selanjutnya, membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar masing-masing siswa. Selanjutnya,
mengumpulkan dan menghitung angka kredit untuk kenaik pangkatannya terdapat di dupak tahunan. Selanjutnya, membuat denah tempat duduk. Selanjutnya, membuat papan absen. Selanjutnya, membuat jadwal pelajaran. Selanjutnya, membuat daftar piket kelas. Selanjutnya, membuat buku absen siswa terdapat di daftar kelas. Selanjutnya, membuat buku kegiatan pembelajaran atau jurnal. Selanjutnya, membuat tata tertib kelas. Selanjutnya, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah berupa bukti supervisi. Dokumen observasi. Gambar 1. Terdapat dokumen program tahunan, dokumen program semester, dokumen SPP, dokumen KKM per semester, lembar kerja, dokumen pemetaan KD, dokumen dupak tahunan, dokumen denah tempat duduk, dan papan absen, buku absen siswa, buku kegiatan pembelajaran atau jurnal, dokumen supervisi, buku supervisi, buku instrumen soal, buku kisi-kisi, buku kegiatan terstruktur, buku penerimaan dan pengambilan rapot, buku mutasi siswa, buku keuangan siswa. Gambar 2. Menganalisa hasil evaluasi KBM. Gambar 3. Jadwal pelajaran, daftar piket kelas, dan tata tertib kelas. Gambar 4. Guru melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Kultur sekolah. Hasil observasi. Hasil penelitian mengenai pengamatan kultur sekolah di SD Negeri 1 Kuadungan berikut diantaranya. Ada program 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, santun. Selanjutnya, program Jumat Bersih. Selanjutnya, upacara bendera, upacara hari besar lainnya. Selanjutnya, program dokter kecil. Selanjutnya, program kegiatan pembiasaan yang diantaranya A. Kegiatan ibadah bersama, B. Penggunaan seragam sekolah, C. Anjuran memanfaatkan waktu, D. Literasi. Selanjutnya, kegiatan berbaris sebelum memasuki kelas. Selanjutnya, program gerakan cuci tangan. Selanjutnya, program perayaan hari besar atau pesantren, kilat kurban, Natal, dan lain-lain. Selanjutnya, program kelas meeting. Selanjutnya, program 5K, kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan. Selanjutnya, kegiatan piket membersihkan kelas setiap hari. Selanjutnya, kegiatan zakat atau sedekah. Selanjutnya, kegiatan pramuka. Selanjutnya, kegiatan senam bersama. Tetapi di era pandemi saat ini ada beberapa kultur yang ada di sekolah dinonaktifkan, sementara dikarenakan ditiadakannya pendidikan tatap muka yang ada di sekolah. Berikut diantaranya kegiatan yang dinonaktifkan. Yang pertama, upacara bendera dan upacara hari besar. Selanjutnya, program perayaan hari besar, pesantren kilat, kurban, Natal, dan lain-lain. Kegiatan dokter kecil dan kegiatan pramuka dan senam bersama. Selanjutnya, program kelas meeting. Selanjutnya, program ibadah bersama, zakat atau sedekah, dan membaca surat pendek. Dokumentasi observasi. Gambar 1. Terdapat program 5S. Gambar 2. Program Jumat Bersih. Dokumentasi diambil pada tahun 2016. Gambar 3. Upacara bendera dan hari besar lainnya. Gambar 4. Kegiatan ibadah bersama diambil pada tahun 2016. Gambar 5. Penggunaan seragam sekolah. Gambar 6. Anjuran memanfaatkan waktu dan literasi. Gambar 7. Kegiatan berbaris sebelum memasuki kelas. Gambar 8. Program gerakan cuci tangan. Gambar 9. Program kelas meeting diambil pada tahun 2017. Gambar 10. Program 5K diambil pada tahun 2016. Gambar 9. Kegiatan piket membersihkan kelas. Gambar 12. Kegiatan pramuka yang diambil pada tahun 2015. Pembiasaan positif di sekolah. Hasil observasi. Hasil penelitian mengenai pengamatan pembiasaan positif di SD Negeri 1 Kuadungan berikut diantaranya. Adanya pembiasaan apel
pagi atau bersalam-salaman dengan guru saat akan memasuki sekolah. Selanjutnya, berbaris sebelum memasuki kelas. Selanjutnya, berdoa saat mengawali atau mengakhiri suatu kegiatan. Selanjutnya, mentaati peraturan sekolah, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, menjaga kebersihan kelas maupun sekolah. Selanjutnya, pembiasaan literasi. Pembiasaan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Pembiasaan 5K, menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan. Selanjutnya, beribadah atau sholat berjamaah. Ada beberapa kegiatan pembiasaan positif dinonaktifkan dikarenakan era pandemi, tetapi juga ada yang masih berjalan dengan mematuhi protokol kesehatan. Berikut kegiatan yang dinonaktifkan dikarenakan era pandemi, yaitu bersalam-salaman dengan guru saat akan memasuki kelas dan beribadah atau sholat berjamaah. Dokumentasi observasi. Gambar 1. Setiap hari Senin melakukan apel pagi bersama tenaga pendidik dan kependidikan. Gambar 2. Beribadah atau sholat berjamaah diambil pada tahun 2016. Gambar 3. Berbaris sebelum memasuki kelas. Gambar 4. Menjaga kebersihan sekolah maupun kelas. Gambar 5. Pembiasaan literasi diambil pada tahun 2016. Gambar 6. Pembiasaan 5S. Peraturan dan tata tertib sekolah. Hasil observasi. Hasil penelitian mengenai pengamatan peraturan dan tata tertib sekolah di SD Negeri 1 Kuadungan dapat diketahui bahwa sekolah tersebut memiliki peraturan dan tata tertib, di antaranya tersedianya tata tertib sekolah dan kelas, tersedianya tata tertib untuk tenaga pendidik dan kependidikan, tersedianya bimbingan dan konseling di sekolah, tersedianya wakil bidang kesiswaan di sekolah, tersedianya sanksi pada pelanggaran tata tertib terdapat pada buku pembinaan. Dokumentasi observasi. Gambar 1. Tata tertib siswa di kelas. Gambar 2. Tata tertib sekolah dan siswa. Kegiatan seremonial formal. Hasil observasi. Walaupun di era pandemi saat ini upacara bendera di SD Negeri 1 Kuadungan masih terlaksana dengan mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, dan lain sebagainya. Berikut hasil penelitian mengenai pengamatan kegiatan seremonial formal di SD Negeri 1 Kuadungan, di antaranya upacara sekolah rutin dilaksanakan oleh sekolah setiap hari Senin dan setiap hari besar nasional dengan tertib dan khidmat. Selanjutnya, upacara sekolah rutin dilaksanakan oleh sekolah setiap hari Senin dan setiap hari besar nasional diikuti oleh seluruh siswa, guru, dan perangkat sekolah. Setiap mengikuti upacara sekolah, siswa mengenakan pakaian seragam sekolah dan topi pet. Dan setiap mengikuti upacara sekolah, guru dan perangkat sekolah mengenakan pakaian yang telah ditentukan oleh sekolah atau daerah masing-masing. Dokumentasi observasi. Berikut dokumentasi upacara pada era pandemi dengan mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, dan memakai masker. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Hasil observasi. Hasil penelitian mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler di SD Negeri 1 Kuadungan meliputi aspek pengamatan, di antaranya ada jadwal pelaksanaan kokurikuler dan ekstrakurikuler, ada pembinaan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Setiap guru menjadi pembina kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Setiap siswa wajib mengikuti kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Tetapi adanya pandemi, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler di SD Negeri 1 Kuadungan ditunda atau dinonaktifkan. Dokumentasi observasi. Gambar 1. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka diambil pada tahun 2015.
Saran kepala sekolah pada saat kegiatan observasi berlangsung. Selama kegiatan observasi dari awal sampai selesai, mahasiswa berperan aktif dalam melakukan kewajibannya. Mahasiswa selalu bersikap baik, sopan, dan santun kepada seluruh warga sekolah. Selain itu, mahasiswa juga tertib dalam menaati peraturan yang berlaku dan selalu menaati protokol kesehatan. Selama observasi berlangsung, mahasiswa tidak mengganggu kegiatan sekolah yang lain. Justru ketika mahasiswa mempunyai waktu luang, mereka ikut membantu kegiatan yang sedang berlangsung dan mahasiswa juga berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar peserta didik yang sedang melakukan kegiatan belajar secara tatap muka pada saat itu. Saran saya, kegiatan observasi lebih ditingkatkan lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan pengalaman yang dapat dijadikan bekal dan dapat bermanfaat di masa sekarang dan masa yang akan datang. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.